Korban kebakaran flamboyan bawah yang terjadi pada hari Kamis malam dan menghabiskan beberapa rumah penduduk yang terbuat dari kayu mendapat kunjungan dari Wakil Wali Kota Palangkaraya, Haja Umi Mastika. Kedatangan Umi ke lokasi dan mengunjungi korban kebakaran untuk melihat dan memberi support kepada warga yang terkena musibah kebakaran. Dalam kunjungannya, Umi mengatakan turut berduka atas kejadian kebakaran yang menimpa perumahan warga Flamboyan Bawah. Dinas terkait akan mendata kerugian dan juga akan ada bantuan untuk meringankan beban korban kebakaran. Dan diharapkan kejadian ini menjadikan warga lebih waspada. Kami sangat prihatin sekali dengan keadaan ini karena memang kita masih banyak seperti pandemi COVID-19 yang belum tuntas-tuntas, kemudian banyak hal-hal lain yang harus kita selesaikan, tetapi memang yang namanya musibah ini siapa yang menduga kan. Jadi atas kejadian ini kita sangat prihatin dan ini untuk pembelajaran, untuk evaluasi kita bersama agar seluruh warga juga tidak segan-segan untuk waspada terhadap kondisi-kondisi yang sifatnya seperti aliran listrik yang mungkin kurang diperhatikan, mungkin ada juga masalah-masalah kalau kita masak juga perhatikanlah kalau di sekitar kita atau di rumah kita sendiri ada yang tidak beres, mungkin masak pastikan jangan ditinggal. Kemudian untuk listrik itu juga kita harus hati-hati. Kadang kita lihat ada semacam kabel-kabel agak gosong-gosong tapi kita mungkin mengabaikan karena ini harus kita untuk kita hati-hati. Dan tentu saja di sini apalagi di pemukiman padat penduduk ini satu kena api otomatis berpotensi untuk yang lebih luas lagi, jadi harus hati-hati dan memang diperlukan kesadaran kita bersama. Karena dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Darmawan, Indonesian Television News, Kalimantan melaporkan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan tahap demi tahap berhasil memecahkan berbagai persoalan dasar yang mengganjal dalam penanganan COVID-19 selama ini. Paman Birin, Gubernur Kalimantan Selatan selaku Ketua Gugus Tugas diwakili Roy Rizal Anwar selaku Wakil Ketua Harian mengatakan kemampuan alat PCR untuk analisa hasil tes swab di Kalsel meningkat. Kemampuan analisa swab ini seiring dengan meningkatnya jumlah alat PCR di Kalimantan Selatan, baik dari pembelian APBD provinsi, bantuan pusat, dan kerjasama pihak rumah sakit swasta. Gugus Tugas Provinsi juga berhasil meningkatkan kemampuan treatment terpapar COVID-19 sehingga tingkat kesembuhan meningkat dari kisaran 30% menjadi lebih 40% dari total kasus positif. Rumah sakit kabupaten kota rujukan COVID itu mau tidak mau harus kita tingkatkan kemampuan untuk pelayanannya, baik itu dari sarana prasarana, alat kesehatan, logistik, sampai dengan SDM-nya. Ini harus ditingkatkan. Kita bersama-sama pemerintah provinsi, kabupaten kota bersama-sama menganggarkan alokasi anggaran APBD-nya untuk meningkatkan kapasitas di rumah sakit rujukan. Itu terkait meninggal. Kemudian yang ketiga, positif ini yang mungkin sudah terkendali walaupun bertambah tapi terkendali itu karena kita sudah melakukan tracing dan testing secara masif. Kita ingin semua yang positif, ada gejala, ada virusnya, itu memang benar-benar kita track, kita tracing, terus kita karantina, kita tes memang positif, baru kita karantina supaya penyembuhan, jangan sampai ada yang lolos. Ini tetap digalakkan oleh provinsi dan kabupaten kota. Cari sampai dapat orang ini. Kalau memang dia ada gejala, segera dikarantina. Di Banjarbaru, Adam Subayu, Indonesian Television News, Kalimantan melaporkan. Wakil Wali Kota Banjarbaru, Haji Darmawan Jaya Setiawan, terima kunjungan Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Sabiri Nur, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Rudi Resnawan, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Polisi Dr. Niko Afinta, dan Rem 1010 Antasari, Brigjen TNI Firmansa, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Maki, serta seluruh Forkompinda Provinsi Kalimantan Selatan di Kampung Iwak, Kelurahan Mentau, Kota Banjarbaru dengan kegiatan peninjauan Kampung Tangguh Banua Banjarbaru atau Kampung Iwak Mentaos. Di Banjarbaru ini ada SK Wali Kota dan kemudian didukung Perwali.
bahwa wali kota ingin seluruh kelurahan, 20 kelurahan itu minimal ada satu kampung tangguh. Sampai sekarang ada 5 kampung tangguh, salah satunya Kampung Iwak ini. Ini dimulai dari kesadaran masyarakat bahwa corona disease ini bukan masalah perorangan, tapi masalah kita semua, masalah Banjarbaru, masalah Kalimantan Selatan, masalah Indonesia, masalah dunia. Harus dilakukan penanganan secara gotong royong dan kebersamaan. Di sini kita menjaga bagaimana infeksi di bidang kesehatan ini dapat kita tekan, bahkan kalau bisa kita hilangkan. Kemudian kita juga membangun ketangguhan di bidang ekonomi, sosial, ekonomi, keamanan, agar masyarakat ini tertangani kesehatannya, tapi juga terpenuhi kecukupan akan kebutuhan sehari-hari, ekonominya tetap terjaga, kemudian keamanannya terjaga, dan ini saya kira paling efektif karena kita sebelum-sebelumnya strategi kita adalah menjaga di kerumunan, kemudian kita fokus ke puskesmas, rumah sakit, karantina, itu di hilir. Nah, kampung tangguh ini berada di hulu di kelurahan itu ada RT-RT, di RT itu ada rumah-rumah. Nah, kalau masing-masing orang-orang di rumah tangga tadi mempunyai ketangguhan, artinya pemahaman di bidang protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, menjaga imunitas tubuh, kita harapkan tidak timbul masalah di hilirnya. Masalah di hilir tadi orang masuk rumah sakit, orang masuk karantina, orang berkumpul, dan lain-lain. Jadi saya kira Kampung Tangguh ini membangun optimisme kita bahwa ini adalah strategi yang tepat bagi kita secara bersama-sama. Seluruh komponen ini berpartisipasi untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19, sekaligus membangun ketangguhan ekonomi, sosial, keamanan, dan juga kita harus menguatkan mental dan spiritual. Pembentukan kampung tangguh ini yaitu untuk memutus atau mengurangi atau juga meredam mata rantai penyebaran COVID-19 di teritori tertentu dalam batas waktu yang ditentukan, menumbuhkan kesadaran masyarakat dan membangun semangat bersama agar lebih waspada terhadap penyebaran COVID-19, membangun masyarakat untuk mampu menghadapi pandemi COVID-19, mensosialisasikan masyarakat produktif dan aman COVID-19 dalam menghadapi new normal, menangkal segala bentuk terorisme yang akan masuk. Kekuatan kita terakhir memang ada di rakyat, dan rakyat ini kekuatannya sangat luar biasa. Melalui konsep tangguh dengan sinergisitas, kolaborasi dan koordinasi, insya Allah kita yakin pada saatnya virus corona dapat kita kendalikan. Apakah dengan kampung tangguh yang ditemukan? Nah, insya Allah, yakin saja. Ya. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyerahan bantuan APD beserta ribuan bibit ikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Haji Sabiri Nur, kemudian Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Haji Rudi Resnawan kepada perwakilan 5 kampung tangguh yang ada di Kota Banjarbaru, lalu dilanjutkan dengan melepaskan ribuan bibit ikan. Dari Banjarbaru, Ratno Timur, Indonesian Television News, Kalimantan melaporkan.